Kacang Podcast. Kawan bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Advent. Di sini kita kembali lagi di podcast ya, podcast Kacang Podcast. Kawan bincang. Nah, di momentum hari ini menjadi momentum spesial kita. Kebetulan saya juga kita ditemani dengan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dr. Yusuf Haryanto, MPD. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berbincang pada podcast kali ini. Mungkin kita akan membahas terkait Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terkait Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, memang kita lihat Pak ya, ternyata memang pendidikan itu adalah garda terdepan, khususnya di era sekarang, terkait bagaimana pendidikan itu dapat mencerdaskan anak bangsa gitu. Karena maju tidaknya suatu negara itu tergantung dari pendidikannya. Mungkin betul gitu Pak ya? Iya. Nah, di sini kita akan mengupas mengenai tema kita, yaitu mengenal lebih dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin teman-teman, bahkan saya itu ingin bertanya terlebih dahulu, seperti apa dan bagaimana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada di Umbara, Pak. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Fatih ya? Fatih atau Fatil? Iya, Pak Dekan. Oke, siap. Oke, Kacang Podcast. Oke, baik. Pendidikan tadi Kang Fatih menyinggung pendidikan penting sekali untuk sebuah bangsa ya. Iya. Kita lihat nih, di Prancis itu kalau di taman-taman kan banyak burung ya. Di menara, Iya. ya, menara apa yang di Paris itu? Eiffel, ataupun menara Pisa di Italia dan seterusnya. Itu kan banyak sekali burung-burung yang lucu-lucu gitu ya. Tapi di sana aman, tidak pernah berkurang, yang ada bertambah. Kalau itu kira-kira ada di menara di Jakarta, di Bandung, kira-kira apa yang akan terjadi? Diambil. Iya, sebagian lama-lama habis, kan gitu ya. Nah, banyak sekali fenomena yang bukan di luar nalar sebetulnya, tetapi memang fakta yang memang mengharuskan terjadi. Kita pernah dengar dulu ya, jembatan Madura sempat terhenti kan pembangunannya gara-gara besinya banyak yang nyuri. Ini kan faktor apa? Faktor pendidikan, dan akan berekuivalen terhadap kesejahteraan. Nah, jadi saya menyinggung sedikit ya, bahwa pentingnya pendidikan, teman-teman. Karena dengan pendidikan orang punya cara berpikir yang insya Allah baik, logika, logis, apalagi dibarengnya dengan kesejahteraan. Kira-kira itu sahabat Kacang Podcast ya, terkait dengan bagaimana pentingnya sebuah pendidikan. Nah, Indonesia ini memahami betul pendidikan ini penting, sehingga dalam nomenklatur pendidikan tinggi ada namanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang memang terus terang saja ya sudah cukup lama kementerian yang terkait, saya sebut yang terkait karena berubah-ubah ya tiap rezim gitu, ini ada saja perubahan-perubahannya. Nah, sehingga per tahun ini masih ada juga perguruan tinggi yang membuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk prodi-prodi tertentu itu tertolak moratorium. Nah, tapi mungkin ada prodi-prodi tertentu yang masih bisa dibuka. Karena salah satu alasannya adalah, apalagi dulu
mungkin 3 atau 5 tahun yang lalu disebutkan bahwa FKIP itu overload. Prodi pendidikan itu overload. Padahal sesungguhnya kita melihat fakta banyak di berbagai media itu banyak sekolah-sekolah di daerah-daerah bukan tertentu banyak tersebar itu kekurangan guru. Nah, ini kan masalah berarti pemerataan. Ya. Dulu STKIP Muhammadiyah Bogor yang menjadi cikal bakal Universitas Muhammadiyah Bogor Raya yang sekarang menjadi FKIP Fakultas Keguruan dan Pendidikan itu mengurus izinnya lama sekali. Saya salah seorang dari kawan-kawan bapak-bapak yang berjuang untuk itu sejak 2002. Ya, selanjutnya 2009 baru ada izin operasional. Pada saat itu dirjennya saudara kita lah ya, Bapak Profesor Dokter Pasli Jalal, beliau rektor sekarang ya. Pada momen itu kita dapat izin. Karena memang selalu dikatakan pembukaan fakultas keguruan ataupun STKIP itu ditolak dengan dalih guru sudah overload banyak gitu. Sudah terlalu banyak. Padahal sesungguhnya ya di Indonesia tidak hanya lihat timur lah, ya daerah kita saja mungkin Bogor ya, bagian-bagian tertentu masih kurang. Apalagi wilayah tengah ataupun timur ya. Satu SD tertentu masih gurunya hanya 1 atau 2 di SD tertentu yang mengajarkan mata pelajaran banyak gitu. Nah ini masalah gitu. Nah ini sekali lagi harap dicatat dan kita semua paham sebagai insan pendidikan bahwa sesungguhnya negara ini masih membutuhkan banyak guru gitu. Nah makanya kita dorong ya dengan kapasitas masing-masing kawan-kawan di mahasiswa Advent ya, lalu ada juga dosen-dosen penggiat pendidikan, kita sampaikan bahwa guru ini penting, lalu keberlanjutannya penting, lalu tentu kualitas dan sebagainya. Selanjutnya saya ingin sedikit menjawab pertanyaan tadi Kang Fatih selaku moderator, bagaimana FKIP Umbara ini ya. Nah FKIP Umbara tentu menjadi cikal bakal untuk apa ya, intinya rumah besarnya untuk Umbara ya, karena saudaranya yang lain yaitu Fakultas Kesehatan dan Sains kan baru. Nah STKIP itu tadi perubahan bentuk dari FKIP itu dari STKIP gitu ya. Sebagai informasi bahwa Umbara menambah prodi Fakultas Kesehatan itu sainsnya Kesehatan dan Sains yaitu ilmu gizi, S1 aktuaria, S1 ilmu komputer dan D3 kebidanan. Sehingga percis ketika di tahun-tahun awal tentu belum ada mahasiswa. Nah, FKIP ketika menjadi Umbara itu pada posisi mahasiswanya 1.200-an ya. Dengan jumlah dosen 44 ya, dosen tetap. Dan alhamdulillah teman-teman, Umbara ini adalah Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Ada kata Muhammadiyahnya. Muhammadiyah betul-betul concern ya dalam pendidikan dan kesehatan. Pun demikian pada bidang pendidikan tinggi. Kita mau ada di tengah kota, kita mau ada di pinggir. Ini kan daerah Leuiliang ini. Iya. Kalau teman saya mau ke FKIP atau ke STKIP dulu, Pak saya berangkat dari Bandung kira-kira nyampe pukul berapa? Kata saya plus 4 jam tambah lagi 3 jam. Anda nyampe kota Bogor 4 jam plus 3 jam. Hampir balik lagi ke Bandung. Karena dari kota Bogor ke kita ini jaraknya luar biasa. Macetnya sebetulnya. Dengan dialektika perjalanan yang luar biasa. Tapi bagaimana saya ingin menyampaikan sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah yang walaupun berada dimanapun, nah, kalau kita sebut berarti pinggiran Bogor ya, Kabupaten Bogor, karena kita sebelah barat sedikit saja sudah Banten ya, sudah Banten. Kita selalu komit berarti dan teman-temannya, komitmen untuk satu menjaga mutu pendidikan. Apa indikator untuk menjaga mutu yaitu pertama mengajukan dan melaksanakan yang namanya akreditasi. Kan gitu. Akreditasi yang ada di FKIP dengan 4 program studi itu
Pertama administrasi pendidikan, Adven nih teman-teman ya. Kan? Ya. Itu akreditasinya BS. Dan insya Allah 3 atau 4 tahun yang akan datang kita ajukan untuk bisa unggul. Insya Allah. Dan kita juga sedang urus S2-nya kan, S2 administrasi pendidikan. Selanjutnya juga untuk bahasa Indonesia sama, baik sekali. Lalu pendidikan bahasa Inggris dan PG PAUD untuk mau reakre karena baru ya. Baru. Jadi yang pertamanya itu 3. Sejak 2009 itu 3 program studi, administrasi pendidikan, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan pendidikan bahasa Inggris. Baru pada tahun 2017 itu PG PAUD. Nah, sekarang kita sedang mengajukan pendidikan IPA, ya, sedang ada di kementerian, sudah diajukan. Mudah-mudahan mungkin insya Allah tahun akademik yang akan datang sudah tambah program studi. Nah, Insya Allah. Saya lanjutkan sedikit tentang SDM-nya bagaimana di FKIP. FKIP yang 44 dosen tetap tadi yang tersebar ke dalam 4 program studi itu kita komitmen semuanya sudah punya jabatan akademik ya, minimal asisten ahli. Lektor 200 pun banyak, lalu lektor 300, dan sekarang untuk mengurus lektor kepala. Pun demikian pendidikannya. Saya kira sudah 50% sedang menempuh program studi lanjut S3 doktoral ya. Dan dari 44 orang itu kira-kira hampir 20% sudah doktor, sudah menyelesaikan S3-nya gitu. Dan titik tertentu insya Allah ketika Anda nanti podcast lagi, kalau kita panjang umur ya, berapa Pak sekarang yang dokter gitu kan, ya, mungkin bisa 100%-nya. Dan itu bukti bahwa kami FKIP Umbara tidak dalam konteks main-main ya. Kami komitmen untuk menjaga mutu pendidikan dengan ya, kalau keterbatasan kan pasti ada saja ya teman-temannya. Keterbatasan sarana itu kan harus diperbaiki secara bertahap saja. Gedung juga kita mencoba untuk mengakses, bisa membuat gedung yang terintegrasi gitu. Ya butuh proses semuanya dan harus dihitung cermat gitu. Gitu Pak T. Ya. Ya. Mungkin tadi sangat menarik ya terkait membahas fakultas keguruan ini Pak. Namun di sisi lain kita kan khususnya di Indonesia itu masih kurangnya apresiasi untuk guru gitu ya. Nah, apakah atau bagaimana strategi kita atau strategi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu agar program studi ini atau fakultas ini tetap relevan di setiap perubahan-perubahan zaman yang terjadi gitu Pak, mungkin. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Per hari ini era globalisasi, era digitalisasi, ada AI ya, khususnya AI ya. Kalau kita ngejarnya AI ya, jadi AI Kurnesi itu AI Kurnesi ya. Ini sudah sedemikian rupa. Nah, saya menyinggung sedikit bagaimana peran Muhammadiyah dulu ya. Peran Muhammadiyah dalam beradaptasi dengan kondisi yang hari ini terjadi, terutama dinamika atau dialektika AI yang per hari ini mungkin ini yang paling gandrung ya. Walaupun ada variannya ya AI itu, yang jelas dengan sistem AI revolusi 5.0 gitu, itu luar biasa. Nah, sehingga hal ini menurut pendapat saya pribadi tentu tidak untuk dilawan. Jadi sebuah ya mengalir begitu saja perubahan sedemikian rupa, kita harus menyesuaikan, lalu kita memanfaatkan untuk kemakrupan hal yang baik ya, digitalisasi ya. Bagaimana tadi disebutkan FKIP ini supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, terlebih lagi dengan pesatnya digitalisasi. Kita perkuliahan, ini prosesnya dulu, belum hasilnya.
proses perkuliahannya kita menyesuaikan, misalnya menggunakan platform yang ada secara digital. Kita harus jangan kita merasa hebat padahal kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar ya. Ya kita sudah lakukan ya, model Gmeet, model ada podcast, ada Edlink, lalu si akad. Perkuliahan pun tidak lantas seperti zaman dulu lah kira-kira ya, menyesuaikan. Nah ini larinya ke bagaimana EPKIP supaya eksis kepada calon peminat. Iya. Ya itu dulu belum ke hasilnya. Nah salah satunya itu kita harus menyesuaikan dengan cara memanfaatkan perkembangan digitalisasi. Nah, hal yang lanjut adalah saya ingin jawab pertanyaan yang tadi, bagaimana bisa hasilnya ya, nanti lulusannya misalnya. Lulusannya yaitu tadi tentu lulusan FKIP Umbara, karena Umbara ini lahir baru 3 tahun ya. Kalau dibandingkan dengan STKIP-nya dulu saja, STKIP sejak 2009, 2013 itu sudah meluluskan. Tentu lulusan 2013 program studi AP dengan lulusan tahun 2022, 23, 24 dan seterusnya itu harus berbeda. Harus berbeda. Kalau sama bahaya, tergilas nanti. Ya, kakak kelas Anda dulu alumni tahun 10 tahun yang sebelumnya misalnya 2014, berarti kan sekarang 2024, 10 tahun yang lalu kan, itu harus berbeda. Nah perbedaan itu dari mana munculnya? Pertama instrumennya kita buat. Nah dilakukanlah, ini perlu diketahui oleh teman-teman, dilakukan adanya peninjauan bahkan revisi kurikulum. Itu mesti kurikulum yang tentu ekivalensi dengan perubahan tadi. Kalau tidak, wah ketinggalan kereta kita, Belanda datang lagi jajah kita. Kan gitu. Nah, selanjutnya tidak hanya revisi kurikulum dalam bentuk struktur mata kuliah, tidak. Pendekatan perkuliahannya, kan gitu ya. Yeah. Lalu metode pembelajarannya tentu harus berubah. Nah, ketika proses pembelajarannya yang instrumennya kurikulum tadi ada revisi yang menyesuaikan dengan perubahan, tentu nanti outputnya capaian lulusannya juga akan mengikuti perubahan. Nah, cukup unik sebetulnya Fatih, saya ingin menyampaikan sesuatu. Per hari ini kita bicara AI, digital, lalu semuanya serba touchscreen begitu. Tapi coba kita renungkan lagi satu hal ya. Anda lihat di YouTube per hari ini aja, lihat YouTube di negara-negara maju masih pakai kapur itu. Kapur. Jadi kalau ini teman-teman harus kritisi juga kalau ada program-program pemerintah misalnya pembelian atau pengadaan monitor touchscreen gitu untuk guru. Nah, ini harus dikritisi. Apakah hal semacam itu yang disebut dengan digitalisasi? Ya, nah itu saya kira, sehingga saya sedikit simpulkan pertanyaan tadi, jawabannya adalah kita harus menyesuaikan dengan keadaan, dengan era sekarang, mulai dari perencanaan, lalu pelaksanaan, nah, tentu pengawasan dan evaluasi ya. Ya, fungsi manajemen lah teman-teman lebih ahli di situ ya. Saya kira itu Fatih, Kang. Nah, kita mengupas lebih dalam lagi teman-teman, sobat podcast kacang, terkait kultur di fakultas kita itu siang Pak ya? Ya, siang. Nah, mungkin yang saya lihat itu karena di mahasiswa di kita itu sudah mungkin ada beberapa yang ngajar juga gitu ya. Apakah itu menjadi hal atau faktor sehingga kita masuknya siang, atau bagaimana Pak? Pandangan Bapak melihat mahasiswa kita itu mungkin sudah banyak terjun juga di ranah masyarakat dan juga pendidikan. Betul. Saya perlu tegaskan ini keunggulan salah satunya ya dari dulu STKIP, tetapi saya melihat juga ini bisa jadi kelemahan. Mahasiswa STKIP dulu dengan mahasiswa FKIP sekarang itu mirip-mirip, sebagian besar sudah mengajar.
Sehingga kalau kami mengisi instrumen evaluasi diri untuk akreditasi, lulusan dari program studi yang dimaksud berapa lama mendapat pekerjaan, saya mau tulis minus sebetulnya, minus 3 tahun berarti. Artinya berarti semester 3 atau 5 sudah dapat pekerjaan, kan itu. Mohon maaf ya, mungkin perguruan tinggi yang lain maksud dari instrumen itu isiannya ada yang 1 tahun setelah lulus, 2 tahun, mungkin sampai per hari ini ditulis pun belum dapat misalnya. Kita mah boro-boro nunggu lulus, ya. Jadi minus sekian tahun. Nah, tapi ini juga bisa jadi persoalan tersendiri. Ya, tadi persoalannya dengan variannya ya, ada varian. Dan ini kan teman-teman sudah berlangsung cukup lama. STKIP ataupun FKIP itu perkuliahannya siang dilandasi itu salah satunya ya. Nah, tapi kalau ke depan nanti bisa saja ada pilihan lah, ada pilihan pagi, ada atau siang gitu ya. Kampus yang baru Pak ya? Kampus yang baru, wajah baru. Nanti juga staf pengajarnya juga mungkin nambah ya. Kalau tanda petik, kalau yang dosen yang ada mungkin kesiapannya tadi juga siang. Jadi memang faktornya banyak ya. Faktor dari mahasiswa yang sedang bekerja, lalu faktor dosen juga, kesiapan dosen siang, lalu faktor sarana. Kalau sekarang teman-teman tahu lah ya, kita gabung dengan Fakultas Kesehatan dan Sains kan. Tentu teman-teman kita yang baru ini yang masih baru, biarkanlah pagi bangun tidur itu lebih segar ya. Tapi memang sebagian besar saudara kita di fakultas itu belum pada kerja, jadi lebih memungkinkan. Nah, kalau kita ini banyak yang sudah guru ya. Tapi ke depan kalaupun ada misalnya ada opsi lain, berarti ada pilihan kelas A pagi, kelas B-nya siang, bisa begitu. Tapi ini jadi masukannya. Ya, gitu Kang Fatih. Ya. Terus mengenai fakultas keguruan juga kita ada beberapa tahapan magang gitu Pak ya. Ya. Nah, apa sih urgensi dari magang 1, tahapan-tahapan Ya. magang 2, magang 3, masuk ada KKL juga, dan juga mungkin terakhir KKN gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Saya harus bicara tentang kurikulum ya. Apa sih kurikulum gitu ya? Nah, iya. Kurikulum adalah kira-kira kalau definisi harfiahnya kan jalan untuk menuju sesuatu atau tujuan tertentu. Ya, kurikulum dibuat ya. Nah, kalau dalam perkuliahan salah satunya kurikulum itu ya itu tadi dalam teraktualisasi dalam beberapa mata kuliah. Mata kuliah ini kan beberapa jenis. Ada mata kuliah umum. Ya, istilahnya mungkin beda-beda. Ada secara umum mata kuliah dasar umum, misalnya pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia ya, kalau Iya, untuk masih ada. advance ya, pendidikan bahasa Inggris, Pancasila kan masih ada ya. Masih ada di semester awal. Itu umum. Lalu ada yang institusi, itu kemuhamadiahan dan keprodian. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Kang Pati itu adalah keprodian semuanya. Mata kuliah wajib. Saya agak lupa istilah-istilahnya ya. Keahlian berkarya dan sebagainya. Intinya mata kuliah yang harus ditempuh. Seperti itu. Pun ada mata kuliah pilihan, sifatnya mata kuliah pilihan yang karena kan ada mata kuliah pilihan di semester ganjil atau genap tuh, kan ada ya. Itu bisa diambil walaupun paket mengambilnya ya. Karena keterbatasan kami kalau tidak paket nanti ada 2 kelas gitu. Itu masalah. Nah, tadi urgensinya apa magang 1, 2, 3? Saya perlu jelaskan definisinya. Magang ini lahir dari kurikulum. Kalau dulu ya zaman saya kuliahnya itu namanya PKL, praktik kerja lapangan. Ada lagi waktu STKIP itu namanya PLP. Ya, latihan profesi gitu ya, intinya seperti itu, pelatihan latihan profesi gitu. Ada lagi banyak lah istilahnya. Intinya praktik ya, praktik. Dan kurikulum yang sebelum KKNI itu memang dilaksanakan di semester akhir.
jumlahnya 4 SKS dan itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, teman-teman perlu diketahui nih bahwa FKIP ataupun SKIP dulu itu kan tergabung pada Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Pendidikan, Perguruan Tinggi Pendidikan Muhammadiyah. Jadi FKIP-nya Muhammadiyah itu ngumpul gitu ya. Tidak sendiri kita. Nah, lalu FKIP ini punya prodi, program studi mulai apa sampai tadi PG PAUD itu pun punya asosiasi baik di internal Muhammadiyah ataupun yang di umum. Nah, lalu menyepakati bahwa struktur kurikulum KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia itu adanya magang. Gitu ya, seperti itu. Dan magang ini berbeda dengan mata kuliah PKL ataupun PLP atau apapun yang sejenisnya, itu dilakukan secara hierarki. Tentu sesuatu yang baru muncul karena hasil evaluasi yang sebelumnya kan. Iya. Apa kelemahan PKL kira-kira kan gitu. Anak mahasiswa itu terkaget-kaget langsung terjun praktik di kelas kalau seandainya FKIP itu dia down gitu ya. Dia demam panggung langsung mengajar. Bayangkan teman-teman Advan ya. Tapi dengan magang satu yang namanya orientasi kan berarti mengenal. Iya. Ya, kita sepakati 2 pekan, itu pun kesepakatan dengan asosiasi 2 pekan itu selama 12 kali pertemuan itu melakukan orientasi dengan mengenal budaya sekolah dan seterusnya. Itu dia buatnya 1 SKS karena memecah dari yang 4. Lalu magang 2 persiapan pembelajaran. Nah, evaluasi dari program yang lalu kira-kira ini persiapannya yang kurang, Kang Pati ya dan teman-teman. Jadi harus ada magang 2 dulu persiapan, membuat RPS atau RPP atau dan sejenisnya, silabus, media pembelajaran. Sudah siap, baru di semester 1 tahun berikutnya semester 6 itu magang 3 praktik dia. Gitu. Dan memang saya punya catatan tersendiri evaluasi terhadap magang ini. Bagusnya nih kawan-kawannya, magang 1, 2, 3 misalnya berarti 1, 2, 3 itu di tempat yang sama. Jadi continue Pak ya? Ya, kontinuitas fisik objek gitu ya. Kalau dulu teman-teman ada yang di semester 4 itu magang 2 persiapan pembelajaran dengan guru pamongnya Ibu Anu gitu ya, Ibu Siti misalnya. Nah, magang 3 pun dengan Bu Siti lagi, itu lebih cakep tuh sebetulnya. Nanti kita sampai ke sana. Jadi urgensinya itu. Tidak kenapa? Mungkin saja ya di benak teman-teman kenapa nggak langsung magang 3 aja Pak? Gitu. Kan itu. Nah, itu hasil dari evaluasi kurikulum sebelumnya. Gitu. Lalu kuliah kerja lapangan itu esensinya lain lagi. Selanjutnya KKN Dik dan seterusnya. Intinya struktur kurikulum nyaris kita tidak pernah membuat kreasi sendiri dan merasa ini benar sendiri. Kita selalu konsultasi dengan asosiasi di Muhammadiyah ataupun asosiasi di perguruan tinggi swasta. Dan tentang fakultasnya ada perkumpulan, karena FKIP ini banyak juga di Muhammadiyah Indonesia yang 168 universitas itu fakultas FKIP itu banyak sekali. Lebih dari 7 atau 80 ya. Seperti gitu Kang Bati. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya Sobat Adven dan juga teman-teman semua. Terkait ini Pak, visi misi FKIP atau visi misi Umbara itu sendiri Pak, yang memang sangat menarik untuk kita bahas gitu, karena jargon Umbaranya itu kan dari tataran Sunda untuk dunia Pak. Mungkin itu sangat menarik tuh Pak terkait itu. Siap. Visi Umbara dengan visi FKIP tentu berhubungannya, akan ekuivalen. Nah, visi Umbara itu unggul, lalu berjiwa entrepreneurs dan religi ya. Iya, religi. Tentu kita paham unggul itu apa. Unggul ya
kompeten ya. Unggul harus kompeten, berarti lulusannya harus kompeten. Untuk lulusan AP, kompeten di AP. Jangan sampai mahasiswa lulusan administrasi pendidikan tidak paham administrasi sekolah, masalah itu. Berarti tidak unggul, ya tidak unggul. Tentu unggul harus ditunjang oleh banyak faktor, misalnya dosen, sarana dan seterusnya. Oke. Selanjutnya jiwa entrepreneur itu kan kita paham bukan berdagang ya. Entrepreneurs itu kreatif, ya inovatif, dan bisa adaptif, bisa menyesuaikan, menyesuaikan dengan keadaan tadi. Digitalisasi, Anda nanti menyesuaikan. Kalau Anda tidak menyesuaikan dengan dunia yang sekarang, Anda tergilas walaupun Anda punya kompetensi. Apalagi Anda hanya pintar, cerdas gitu ya, IPK-nya 4, sekian gitu. Tapi tidak terampil IT ya, tidak punya inovasi. Tahu ini udah nggak laku, masih itu juga kan, berarti kan tidak inovatif ya. Itu harus inovatif. Pak, untuk inovatif bagaimana, nanti kita mungkin kapan-kapan diskusi lagi ya. Nah, lalu religi, ini kan perguruan tinggi Muhammadiyah. Tentu amal ma'ruf nahi munkar itu menjadi pembungkus untuk semuanya. Kita tidak bisa inovasi berlebihan, teman-teman ya. Kacang podcast. Pak, saya mau menyelenggarakan ini bagaimana audiensi semacam sayembara dengan komunitas Langi saya. Nggak bisa. Inovasi ini Pak, inovatif. Inovatif dari mana? Harus religi, bungkusnya adalah al-Islam Muhammadiyahan. Kita tidak bisa untuk gitu ya, inovasi berlebihan aneh gitu ya. Tetap dibungkus oleh religiositas. Nah, selanjutnya Umbara dari tagline dari Tatar Sunda untuk dunia itu memang nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya. Ini kalau bicara budaya teman-teman, ini luar biasa menarik sekarang. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa negara maju salah satu pembeda dengan negara berkembang apalagi negara miskin itu lebih ke arah seni. Ketika orang perang, sebut saja Yaman, Syria gitu ya. Itu nggak akan bicara seni lagi, nggak bicara udah dia menyelamatkan diri kan gitu. Tapi kalau negara-negara maju itu kan bicaranya seni, art, keindahan, sopan santun, adab kan gitu ya. Budaya. Makanya orang-orang barat seneng dengan budaya. Kalau kita kan berpikir ada orang barat ke Baduy ngapain gitu. Mereka senang dengan budaya-budaya itu. Ya, belajar angklung dan sebagainya. Apa menariknya kan mereka kan lebih modern kan. Nah, ternyata orang maju yang ekuivalen dengan orang sejahtera begitu, itu sudah bicaranya seni dan budaya. Makanya teman-teman, Umbara ini sudah mengawali dengan tagline dari Tatar Sunda, berarti budaya Sunda, orang Sunda, tempatnya di Sunda, untuk dikenal ke dunia. Sebetulnya tidak begitu sulit untuk dikenal, karena mereka dunia ini senang dengan budaya, dan kita paham Sunda kaya sekali dengan ragam budayanya ya. Tapi tentu sekali lagi pesan saya dari Tatar Sunda menuju dunia pun dibalut dengan religi. Tidak boleh kebablasan. Saya kira itu yang mati ya. Baik, akhir kata gitu ya teman-teman sobat Advent. Mungkin kita kayaknya masih kurang sebetulnya Pak ya, terkait lebih dalam lagi. Mungkin di next podcast insya Allah kita dapat bertemu kembali. Insyaallah. Terima kasih Bapak atas ilmunya, atas penyampaiannya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita akhiri podcast Kacang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.